Shalom, selamat siang. Apa kabarnya siang hari ini Bapak Ibu semua? Pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati, amin. Seberapa pun yang ada kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Kalau siang hari ini kita boleh berada di tempat ini, kita percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, amin. Mari saat ini Bapak Ibu sekalian kita mau datang di hadapan Tuhan. Bawa hati, bawa hidup kita, bawa penyembahan kita untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap apa yang kita persembahkan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, kesehatan, berkat yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Walau apapun yang Tuhan yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, Kau selalu ada menjadi harapan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ku tahu Tuhan
keluar atas setiap masalah kami. Kaulah sukacita di tengah kesesakan kami ya Tuhan. Kaulah terang ya Tuhan saat kami tidak melihat atau kami tinggal di dalam kegelapan ya Tuhan. Kau terang yang bercahaya dalam kehidupan kami. Kami mau menuju terang itu ya Tuhan. Kami mau menuju padamu Tuhan. Mendekat padamu ya Bapa. Segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hati. Bersama-sama dengan bangkit berdiri, kita mengangkat pujian bagi Tuhan melalui pujian ini. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Katakan dengan sungguh, terimalah segenap hidupku. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempatnya Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan, kami bawa hidup kami ya Tuhan untuk menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau yang beracara di tengah ini Tuhan, di tengah ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempatnya Tuhan boleh mendapatkan suatu berkat rohani yang luar biasa ya Tuhan, di mana hidup kami boleh semakin diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau Tuhan terus berjalan di dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Lebih lagi ya Tuhan, kami mau menikmati ibadah ini, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, seluruh acara ibadah pada hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita muji nama Tuhan, boleh kasih salam dulu. Sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang bilang, Tuhan Yesus baik. Kita mau puji kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Somebody katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe. From every nation and tribe. From generation to generation.
Saya kena percaya setiap kita semua di sini setelah menerima kebaikan Tuhan secara luar biasa dalam hidupnya. Amin, amin. Boleh berikan sorak, katakan haleluya. Haleluya. Katakan you are good all the time. All the time, all the time, you are good. All the time, all the time, you are all the time, you are good all the time. Amin. Katakan Lord, you are good all the time, all the time. People from every nation. People from every nation and time, from generation. People from every nation. People from every nation and time, from generation. Sama-sama katakan, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Boleh lebih keras lagi katakan, we worship. Masih semangat puji nama Tuhan, amin. Amin. Yang masih semangat boleh kembali kasih tos kiri kanannya. Bilang, Tuhan kita dahsyat. Mari dengan satu suara kita mau menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Adam domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi yang selamanya. Di kami Tuhan menyatakan kemuliaan bagimu, Allah yang berkuasa dan bertata sampai selama-lamanya. Haleluya.
bagi Tuhan kita. Berkuasa, lebih dekat dan keselamatan bagi Anda yang duduk dan berkata, kami bariskan pada anak domba. Pujian, penghinaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Ibu Trisha akan memimpin di dalam doa persembahan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih menolong hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan sudah memberkati jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Sebentar Tuhan kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Melalui persembahan kami, ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan hati yang bersuka cita di hadapan-Mu. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Kita angkat pujian, tak tahu kan karya semua. Disampaikan oleh hambanya. Kami siap ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami yang ini percaya setiap firman Tuhan yang diberitakan itu adalah kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang terus menyatakan kesalahan ya Tuhan, di mana kehidupan kami boleh semakin dibenarkan ya Tuhan, dan kehidupan kami boleh semakin berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun musim hidup kami ya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, Kau tidak pernah membiarkan kami sampai terjatuh dan tergeletak ya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Kau, tangan-Mu Tuhan, memegang kami, menopang kami ya Tuhan, dan bahkan Kau menggendong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Saat ku sendiri, tiada seorang seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidup.
nama Tuhan. Kita mengangkat pujian ini kembali, katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Engkau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertai. Tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun ku jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Berfirmanlah pagi ini Tuhan, kami perlu selalu firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau sedang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, hari ini kita kembali mempelajari tentang perkataan yang berdampak. Jadi Bapak Ibu Tuhan, perkataan kita ini perkataan yang bisa mendatangkan dampak. Apa pengertian kata berdampak? Kata yang berdampak artinya adalah kata-kata yang memiliki pengaruh atau efek yang signifikan pada seseorang atau sesuatu, baik itu positif maupun negatif. Bayangin Bapak Ibu Tuhan, kata-kata kita ini berdampak. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Kata-kata yang berdampak itu dapat menginspirasi atau memotivasi seseorang. Kata yang berdampak dapat menghibur atau menguatkan seseorang. Kata-kata yang berdampak itu dapat membangun kepercayaan diri seseorang. Kadang-kadang kita temui ada orang yang sudah tidak lagi percaya akan dirinya sendiri. Seperti sudah tidak ada pengharapan dalam hidupnya. Kemudian kata-kata yang berdampak itu dapat mengubah pola pikir atau perilaku seseorang. Kata-kata yang berdampak dapat mendatangkan kuasa atau mujizat. Bapak Ibu, kita baca kembali Markus 5 ayat yang ke-8. 2, 3. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Mengapa roh jahat itu bisa keluar dari orang itu? Karena kita tahu bahwa kata-kata Yesus itu adalah kata-kata yang mengandung kuasa, yang berdampak sehingga orang yang kerasukan roh jahat itu bisa dilepaskan, terlepas dari ikatan roh jahat pada saat itu. Bapak Ibu Tuhan, perkataan kita mengandung kuasa dan memiliki dampak. Perkataan kita mengandung kuasa dan memiliki dampak. Ada seorang doktor dari Jepang, Bapak Ibu, namanya Dr. Masaru Emoto. Dia membuat penelitian yang diucapkan terhadap air itu mempengaruhi, yaitu bentuk kristal es. Air yang diberi kata-kata positif dapat menghasilkan satu kristal yang utuh dan indah. Jadi ketika air itu diberi kata-kata yang positif, itu dapat berbentuk
kristal yang utuh dan indah. Diberikan kata-kata pujian, ucapan syukur, rasa terima kasih dan sebagainya. Jadi menghasilkan kristal yang utuh. Bayangkan Bapak Ibu, air yang diberikan kata-kata positif itu membentuk satu kristal yang utuh dan indah. Namun sebaliknya, air yang diberi kata-kata negatif seperti celaan, makian, juga gerutu, maka bentuk kristalnya tidak utuh, bahkan sebagian tidak membentuk kristal sama sekali. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini. Itulah kristal yang ada di dalam air. Kalau kata-katanya positif, bentuk kristalnya utuh, indah. Tapi sebaliknya, kalau kata-kata negatif, bentuk kristalnya rusak, berantakan, ya, tidak utuh sama sekali. Bapak Ibu Tuhan, coba kita melihat kembali dalam Amsal 18 ayat 21. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Alkitab berkata, hidup mati kita dikuasai oleh perkataan kita. Apa yang kita mau katakan? Kemudian 1 Petrus 3:10 Bapak Ibu. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kembali surat Rasul Petrus ingatkan kita. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, hari-hari kita akan menjadi baik. Kalau kita Bapak Ibu bisa menjaga lidah kita dari kata-kata yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Hari-hari kita akan jadi baik. Tergantung dari perkataan yang kita ucapkan dalam hidup ini. Bapak Ibu, tadi pagi Bapak Ibu, saya bangun. Tiba-tiba badan saya gak enak. Kayak orang mau flu Bapak Ibu, mau meriang gitu. Padahal semalam gak apa-apa. Saya pulang dari gereja kemarin kira-kira jam 8 kurang. Masih keadaan fine gitu, sehat. Memang aktivitas kemarin itu padat sekali Bapak Ibu. Ya. Pagi saya harus melayani pemberkatan nikah di Kelapa Gading. Ada seorang pendeta menikah, saya diminta melayani pemberkatan. Kemudian kita ada baptisan air. Kemudian saya ada undangan konser dari GBI Rock. Kemudian saya harus melayani pemuridan kemarin. Sampai malam full. Aduh Bapak Ibu, belum menghadapi di jalan, macet dan sebagainya. Udah campur aduk. Begitu tingginya aktivitas kemarin. Makanya tadi pagi bangun rasanya kurang enak. Aduh. Tapi saya bilang, saya mau khotbah tentang perkataan yang berdampak. Saya mesti ngomong nih sekarang pagi tadi. Saya bilang ini, hari ini tubuh saya akan sehat. Bapak Ibu, perkataan kita ini berdampak, amin. Saya bilang hari ini tubuh saya akan sehat. Ya. Meskipun hari ini saya ada satu pelayanan yang jauh Bapak Ibu. Di PIK 2 Bapak Ibu. Ya. Nah, coba kita baca satu ayat ini lagi. Markus 11:23. Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik. Mari kita baca. 2, 3. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Ini yang ngomong siapa? Yesus. Tuhan Yesus dia yang ngomong Bapak Ibu.
Kita diingatkan dengan perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, kepada murid-murid yang dan orang-orang pada waktu itu. Sesungguhnya barang siapa berkata. Jadi apa? Berkata. Ngapain? Ngomong. Ngomong Bapak Ibu. Berkata. Kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Makanya hati-hati kalau ngomong, Bapak Ibu. Kita ngomong sama anak kita oon, dia akan jadi orang oon. Tahu oon Bapak Ibu? Alias blow on. Kita kan kalau udah kesal sama anak kita bilang nih anak blow on banget sih. Kenapa gak kita rubah katanya Bapak Ibu? Meskipun lagi gedek, lagi kesel. Kita ngomong sama anak kita. Kamu akan jadi anak pintar. Meskipun kita sebel. Bapak Ibu, ini berdampak. Nanti berdampak Bapak Ibu. Kan firman Tuhan udah ajarkan kita kembali. Di sini kita bisa melihat bahwa perkataan kita ini memiliki kuasa untuk menghancurkan atau kuasa untuk memulihkan dan mendatangkan mujizat. Tergantung dari apa yang kita ucapkan. Tergantung dari apa yang kita ucapkan. Kalau kita nih yang punya toko ngomong, aduh hari ini sepi, sepilah toko kita. Kita mesti memperkatakan perkataan yang positif, Bapak Ibu. Kita percaya firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana perkataan kita aja itu bisa mendatangkan suatu dampak yang luar biasa. Bisa menghancurkan atau sebaliknya memulihkan dan mendatangkan mujizat. Sekarang Bapak Ibu kita lihat perkataan kita ini akan berdampak. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita memperkatakan perkataan firman Tuhan. Alkitab memberi contoh, Tuhan minta Yosua untuk tidak lupa memperkatakan kitab Taurat agar mereka berhasil dan beruntung. Waktu Yosua meneruskan kepemimpinan, memimpin bangsa Israel untuk maju dan menyeberang Sungai Yordan. Tuhan ingatkan lagi Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Memperkatakan firman Tuhan. Dikatakan supaya engkau beruntung dan engkau berhasil. Bapak Ibu Tuhan. Kemudian Allah menyuruh Yeskiel menubuatkan firman Tuhan kepada tulang-tulang yang sudah mati. Dan Allah kemudian menghidupkan tulang-tulang itu kembali. Menubuatkan firman Tuhan. Mengeluarkan kata-kata. Kata-kata nubuatan. Kepada tulang-tulang yang mati. Ini berbicara apa Bapak? Berbicara tentang hal yang gak mungkin. Tulang udah mati. Tapi Tuhan bilang, Yeskiel katakan. Nubuatkan sama tulang-tulang yang mati. Maka ketika dia mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Maka tulang-tulang itu jadi hidup kembali. Bayangkan Bapak Ibu. Kita betapa berkuasanya perkataan firman Tuhan atas hidup kita. Seorang tentara Amerika yang berhasil diselamatkan dari tawanan tentara Vietnam. Ia pernah diwawancari oleh seorang reporter dengan pertanyaan,
Apa yang membuat kamu tetap kuat selama ada di dalam tawanan? Jawabnya adalah mengingat dan mengucapkan ayat-ayat Alkitab sebagai doa saya. Seorang tentara Amerika ditawan oleh tentara Vietnam. Ini kisah perang Amerika dengan Vietnam, Bapak Ibu. Dia bisa bertahan. Padahal dia menghadapi masa-masa sulit sebagai seorang tawanan perang. Dia berkata mengingat dan mengucapkan ayat-ayat Alkitab sebagai doa saya. Lalu dia berkasih contoh Mazmur 27 ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Bapak Ibu, kalau kita bisa ngomong ayat ini berarti apa? Kita suka baca ayat firman Tuhan. Sekarang kalau Bapak Ibu gak pernah baca ayat firman Tuhan, bagaimana Bapak Ibu bisa memperkatakan perkataan firman Tuhan dalam hidup kita? Karena kita gak tahu. Karena kita gak pernah mau baca. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu untuk terus baca firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Sesibuk-sibuknya kita melakukan segala tugas kita, jangan lupa kita baca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan kita baca, bahkan kalau kita bisa menghafal ayat firman Tuhan. Ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, ketika hal-hal yang sulit kita jalan dalam hidup kita, maka nanti yang keluar dari hidup kita adalah perkataan firman Tuhan atas hidup kita. Dan perkataan firman Tuhan itu bisa mendatangkan kuasa, mujizat, pertolongan atas hidup kita. Jangan lupa Bapak Ibu, terus baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau perlu dihafal ayat firman Tuhan. Karena ini penting buat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, perkataan iman. Perkataan iman adalah perkataan yang kita ucapkan tentang suatu hal yang kita imani terjadi dalam hidup kita. Perkataan iman adalah perkataan yang kita ucapkan tentang sesuatu hal yang kita imani terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, waktu kita memperkatakan perkataan iman, kita imani itu akan terjadi. Padahal itu belum terjadi. Coba baca ayat ini. Markus 11 ayat 24. Biar Bapak Ibu diingatkan kembali. 2-3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah langkah apa? Langkah iman. Langkah perkataan iman. Langkah perbuatan iman. Jadi Bapak Tuhan, ingat kita perlu memperkatakan iman. Tapi tidak hanya cukup dengan perkataan iman, kita perlu bertindak. Bertindak setelah kita memperkatakan perkataan iman, kita perlu bertindak seperti yang Alkitab kasih contoh tentang wanita pendarahan yang mengalami mujizat kesembuhan. 12 tahun dia sakit Bapak Ibu. Ini bukan waktu yang singkat. Mungkin dia sudah habis semua hartanya. Mungkin tubuhnya pun sudah kurus. Ketika dia dengar Yesus akan lewat, dia memperkatakan perkataan iman. Tapi tidak hanya memperkatakan perkataan iman, tapi dia bertindak. Tindakan apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk apa? Untuk menjamah jubah daripada ujung jubah Yesus. Dia berupaya di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Ada satu tindakan yang dia lakukan. Terus dia berusaha sekuat tenaga dia. Mungkin itu tenaga dia yang penghabisan mungkin Bapak Ibu.
Dia berusaha untuk bisa menjamah ujung jubah Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Dan ketika dia sampai kepada Yesus, dia pegang ujung jubahnya. Yesus kaget. Kenapa Yesus kaget? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dan Alkitab mencatat seketika itu juga wanita itu sembuh. Perkataan iman yang diwujudkan dengan perbuatan. Dari apa? Dari wanita tersebut. Kemudian Alkitab mencatat tentang seorang perwira di Kapernaum. Bapak Ibu, dia begitu percaya akan perkataan dari Yesus. Hambanya sakit. Lalu orang-orang Yahudi bilang, guru tolong, dia banyak menyumbang bait Allah di Yerusalem. Lalu ketika berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus ingin mampir ke rumahnya, perwira itu berkata, tidak usah datang guru, cukup perkatakan, maka hambaku akan sembuh. Ketika Yesus dengar ucapan perwira itu, Yesus kaget, kagum. Dia bilang, sungguh luar biasa iman orang ini. Dan betul Bapak Ibu, ketika Yesus mengucapkan itu, ketika dicek dia pulang ke rumah, jam yang sama hambanya sembuh saat itu. Bapak Ibu Tuhan, pentingnya perkataan iman yang mesti kita ucapkan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, belajar terus memperkataan perkataan iman. Meskipun kadang-kadang diberapa dengan hal yang mustahil, nggak mungkin. Tapi memperkatakan perkataan iman dan bertindak. Kita percaya Bapak Ibu, Tuhan bisa apa? Bisa melakukan apa? Kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita. Waktu itu Bapak Ibu saya ikut seminar. Hamba Tuhan yang menyampaikan adalah hamba Tuhan dari Singapura, Bapak Ibu. Lalu dia khotbah tentang perkataan ini, Bapak Ibu. Dia bilang begini, waktu satu kali ketika dia ke Korea Selatan. Di gerejanya Dr. Choyonggi, Bapak Ibu. Yoido, gereja Yoido, gereja yang besar di Korea. Bapak Ibu. Lalu dia lihat, ini gereja kok besar ya, gede gitu. Menampung orang banyak. Lalu lokasinya strategis, kemudian di dekat gereja itu ada gedung parlemen. Ketika dia pulang ke Singapura, dia bilang begini, Tuhan, selama ini di Singapura aku susah untuk cari gereja, membangun gereja. Dia sempat pindah, karena apa? Jemaatnya makin lama makin berkembang, makin besar. Lalu dia bilang begini, Tuhan, kalau boleh, aku punya gereja seperti di Korea. Sama letaknya kalau perlu. Ada gedung parlemen. Jadi gereja, terus kemudian tidak jauh ada gedung parlemen. Dia perkatakan iman. Lalu dia bilang sama jemaat. Jemaat, mulai hari ini kita memperkatakan iman, kita punya gereja di tempat ini, maksudnya di tempat yang kita akan rencanakan dan di depannya ada gedung parlemen. Terus dia ajak jemaat memperkatakan perkataan iman. Bapak Ibu, tahun pertama tidak terjadi apa-apa. Tahun kedua tidak terjadi apa-apa. Tahun ketiga Tuhan mulai bekerja. Singkat cerita, sekarang dia punya gereja persis seperti apa yang dia katakan beberapa waktu yang lalu. Lihat Bapak Ibu, perkataan iman. Hari ini Bapak Ibu kita yang hadir, apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Terus perkatakan perkataan iman. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi sakit penyakit. Katakan, dalam nama Yesus, aku imani, aku akan disembuhkan. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi jalan buntu, imani, dalam nama Yesus,
Aku imani bahwa Tuhan akan membuka pintu buat jalan-jalan yang buntu dalam hidupku. Kau akan buka pintu terhadap jalan-jalan yang buntu dari hidupku. Kita perkatakan Bapak Ibu. Perkatakan. Perkataan iman. Bapak Ibu Tuhan, saya pun ya khotbahkan ini sekali lagi. Saya pun juga diajar untuk melakukan hal ini. Memperkatakan perkataan iman. Yang pertama memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua memperkatakan iman. Kata Tuhan Yesus apa? Jadilah seperti imanmu. Imanmu. Bapak Ibu, tahu nggak Tuhan kita itu sebesar apa? Tuhan kita itu sebesar apa? Tuhan kita ini sebesar apa? Sebesar apa? Sebesar iman. Bapak Ibu nangkep ya. Tuhan kita itu sebesar iman kita. Kan saya pernah kasih ilustrasi, ada seorang guru tanya sama anak-anak. Anak-anak, Tuhan kita itu sebesar apa sih? Ada anak angkat tangan. Ibu guru, Tuhan itu sebesar gunung Galunggung. Kenapa? Dia orang Tasik, Bapak Ibu. Bukan orang Fasik, orang Tasik. Waktu gunung Galunggung meletus, kan mengerikan gitu. Lalu dia bilang, Tuhan tuh sebesar gunung Galunggung. Namanya anak-anak Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Ibu guru, Tuhan itu sebesar gajah. Kenapa sebesar gajah? Rumahnya dekat kebun binatang. Dilihat gajah gede. Dipikir Tuhan itu sebesar gajah gede. Lalu gurunya berkata, anak-anak, Tuhan kita adalah sebesar iman percaya kita. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kebesaran Tuhan, itu tergantung dari iman kita. Karena Alkitab berkata, jadilah seperti imanmu. Jadi Tuhan itu sebesar iman kita. Sekarang mari kita mau terus mempraktekkan perkataan iman. Perkataan iman dalam hidupku. Meskipun nih Bapak Ibu. Meskipun kadangkala diperhadapkan dengan perkara yang mustahil. Yang gak mungkin. Terus memperkatakan perkataan iman. Di tengah-tengah kemustahilan kita. Yang terakhir, ucapan syukur. Kata-kata ucapan syukur mendatangkan kekuatan, kuasa dan mujizat. Jangan menyepelekan ucapan-ucapan syukur Bapak Ibu. Kita kadang-kadang susah bersyukur. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah jalan buntu, di tengah-tengah pergumulan. Disitulah kita harus mau belajar mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Karena itu kehendak Tuhan buat hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan buat hidup kita salah satunya adalah belajar terus mengucap syukur. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang susah dan sulit. Memang kita mesti banyak belajar akan hal ini Bapak Ibu. Mengucap syukur. Jangan malah marah. Jangan malah ngambek. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu coba lihat. Kisah 16:25 ini bicara tentang apa? Paulus Silas dalam penjara. Dalam keadaan gak enak. Di penjara, dijaga ketat, dibelenggu lagi, dirantai. Tapi dia naikkan doa, pujian, syukur kepada Allah. Alkitab mencatat, gempa bumi terjadi. Pintu penjara terbuka dan belenggu rantai itu pun terlepas dari mereka. Kita lihat ada kuasa yang dinaikkan ketika kita menaikkan syukur kita melalui doa, pujian dan penyembahan kita. Ada kuasa. Kita memberi contoh lagi tentang apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum perempuan dan anak. Hanya dengan 5 roti dan apa? 2 ekor ikan.
Bapak Ibu, coba kita baca ya ayatnya Bapak Ibu ya. 2, 3. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya yang itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus menghadap ke langit, ngapain Bapak Ibu? Mengucap berkat. Apa arti kata mengucap berkat? Mengucap berkat adalah mengucapkan rasa syukur dan penghargaan atas segala kebaikan yang telah diterima. Mengucap berkat adalah mengucapkan rasa syukur dan penghargaan atas segala kebaikan yang telah kita terima. Jadi ketika kita mengucap berkat, maka kita mengeluarkan ucapan rasa syukur dan penghargaan atas segala kebaikan yang telah diterima. Bapak Ibu, Alkitab mencatat, maka roti itu, ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Sisanya 12 bakul. Bukankah itu hal yang mustahil? Mana ada orang kasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan? Tidak mungkin, Bapak. Enggak mungkin. Tapi itulah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus, dan mujizat terjadi secara luar biasa. Bapak Ibu, belajar terus mengucap syukur. Belajar terus mengucap syukur. Kita percaya ucapan syukur yang kita naikkan itu mendatangkan kuasa, bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan pertolongan buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Kita lagu kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari kita mempersiapkan kembali hati kita untuk menyanyi dan menyembah Tuhan dengan lagu ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Kurasakan kasih kuasa, Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Kalau ada, angkat tangan sambil nyanyikan lagu ini. Terus ucapkan perkataan firman, perkataan iman, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Rasakan kasih Tuhan, ku rasakan
kasih kuasa. Kasih kuasa Roh ku rasakan kehadiran, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. curahkanlah. Terus Bapak Ibu terus nyanyikan lagu ini terus biar lagu ini jadi doa kita kepada Tuhan, perkataan iman kita melalui lagu ini. Amin, 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 amin. Terus Bapak Ibu, ya, ya. Terus Bapak Ibu nyanyi lagu ini terus sebagai doa dan perkataan iman dari kita sekalian saat ini. Amin, 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 amin. Kuasa-Mu, ya. Terus Bapak Ibu, terus nyanyikan lagu ini dalam nama Yesus. Terus dalam nama Yesus. Jadi seperti perkataan lagu ini, jadi seperti perkataan imanmu dalam nama Yesus. Jadi seperti perkataan lagu ini, jadikanlah Tuhan hal ini sesuatu yang mendatangkan mujizat buat hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima ini atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Terus perkataan iman. Terus Bapak Ibu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni Tuhan. Dalam nama Yesus. Terus Tuhan, Kau nyatakan itu bagi hidup kami. Amin. Sekali lagi katakan, curahkanlah. Iya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami imani itu terjadi buat hidup kami Tuhan. Apapun masalah kami, pergumulan kami, dalam nama Yesus kami imani Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan tolong kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau yang mendengar doa kami. Kau yang mengabulkan doa kami. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Sumi dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Sumi. Dalam nama Yesus, bilur-bilur terus menyembuhkan Pak Beben. Dalam nama Yesus, bilur-bilur terus menyembuhkan adik Yosean. Dalam nama Yesus, kuasa bilur terus menyembuhkan Ibu Budiman Tuhan. Kalau hari Senin besok dia akan menjalani tindakan di rumah sakit, tapi kami percaya kuasa Tuhan mendahuluinya. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang bekerja menolong Ibu Budiman Tuhan. Sekali lagi, jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat, setia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia terus ada dalam protek tangan Tuhan yang sempurna. Engkau tahu keadaan bangsa kami hari-hari ini. Engkau terus pimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, biar mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan negeri ini, biar mereka rasa takut akan Tuhan. Indonesia terus diberkati Tuhan.
Indonesia terus dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan yang ajaib. Berkati di mana kami tinggal, di Jabodetabek kami tinggal, di Tuhan berkati. Berkati lingkungan ruko ini Tuhan. Terus biarkan gereja mulai jadi terang, jadi karam. GBK yang ada Tuhan tolong. Berkati setiap donatur yang setia, jemaat-jemaat yang setia menopang GBK ini, berkati terus dengan limpah. Berkati seluruh jemaat yang terus menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati dengan limpah Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tolong kehidupan jemaat-Mu hari demi hari. Mereka milik-Mu sekali lagi, mereka kepunyaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Satu. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga taburan iman. Sementara kita memberikan persembahan dan juga taburan iman, kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelum pengumuman mulai tayangan, saya akan bacakan pengumuman tambahan. Untuk keberangkatan gathering di hari Jumat nanti tanggal 26 September itu di pukul 11 siang. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk bisa hadir berkumpul bersama di tempat ini pukul 11 siang. Perlu diketahui bahwa tidak disediakan makan siang untuk kedatangan. Jadi Bapak Ibu boleh silakan mempersiapkan makan siangnya masing-masing ya Bapak Ibu. Ya bawa bekal masing-masing gitu ya. Terus untuk info selengkapnya akan diberikan dalam grup yang akan dibentuk kemudian. Jadi Bapak Ibu yang sudah daftar nanti akan dibikin grup. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu untuk dapat nanti kalau misalnya ada invitation buat masuk grup WhatsApp langsung di accept ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mencantumkan nomor telepon, mohon dilengkapi datanya di depan supaya nanti bisa di-invite di dalam grup. Itu aja. Nanti untuk pengumuman selanjutnya untuk buku. Oke, silakan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahan Niaga. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan khusus minggu ini akan diadakan pada hari Rabu 24 September 2025 pukul 18.30 di Ruko Gerahan Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah Youth Petwalkers pada hari Sabtu 27 September 2025 ditiadakan karena One Night Gathering. Ibadah raya pada hari Minggu 28 September 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Gerahan Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 17 September 2025 dengan dihadiri oleh 378 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Untuk pelunasan One Night Gathering 26-27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk Bogor dapat dilakukan hari ini dengan petugas di depan. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Rudi Siswanto, adik dari Ibu Erni dan Bapak Jack Kalalo. Dalam usia 53 tahun, pada hari Selasa 17 September 2025. Jenazah telah dikremasi pada hari Jumat 19 September 2025 di Krematorium Delingan, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Gerahan Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat.
Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, nanti di depan seperti tadi Pak Nengah katakan ada penjualan buku. Semuanya ini untuk pembangunan di Bali ya, di gerejanya Pak Nengah. Jadi mari kita bersama-sama mendukung. Di sini ada kesaksian-kesaksian yang disertai dengan foto-foto dari anak Pak Nengah. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita juga boleh mengambil bagian dalam pembangunan gereja Tuhan melalui pembelian dari buku ini. Harganya antara 20.000 sampai dengan tidak terhingga. Jadi Bapak Ibu yang tergerak mau kasih lebih dari 20.000 silakan. Dan saya berharap kita bisa benar-benar membantu pembangunan dari rumah Tuhan di Bali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian Immanuel, Immanuel. Untuk memimpin kita dalam doa dan kita menutup dengan doa berkat. Beserta dengan kami dan keberadaan kami hari ini karena penyertaan Tuhan. Terima kasih kami diberkati dengan firman-Mu supaya kami tidak lagi kecewa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, kami tahu di balik semuanya itu rencana Tuhan indah bagi setiap hidup kami. Kami bersama-sama berdoa buat hamba-Mu Pak Nengah yang Tuhan sudah pakai melayani ibadah kedua dan ibadah ketiga. Kami tahu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau hari ini dia berdiri di tempat ini menyampaikan kebenaran, itulah isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kami semua. Kami mau meresponi setiap kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukannya, mempraktekannya dalam hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Nengah yang Tuhan sudah panggil untuk melayani di Bali. Kami percaya Tuhan akan terus pakai Pak Nengah. Apapun pergumulan yang saat ini dia sedang doakan, sedang usahakan, sedang untuk pembangunan pastori, kami percaya tangan Tuhan menopang dia, tangan Tuhan memberkati pelayanannya, berkati terus dengan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Kami percaya melaluinya dia boleh menyaksikan Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Berkati keluarga, anak dan istrinya Tuhan. Terima kasih kami ada di tempat ini, kami percaya kami adalah pemeliharaan Tuhan. Bapak, kami secara khusus berdoa buat saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya bilur-bilur Yesus yang sudah menyembuhkan kami, yang sudah memulihkan kami. Kami mengharapkan dan merindukan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami, atas jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka menantikan pemulihan, Engkau bekerja. Mereka menantikan mujizat, Engkau bekerja dalam hidup mereka. Karena kami tahu bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Itu yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui sakit penyakit biarlah kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami dibawa masuk untuk kami mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup ini Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak bisa menggeser iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Masalah itu bagian dari cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kami. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini.
apapun yang kami lihat, kami dengar yang terjadi atas bangsa kami, yang kami tahu Tuhan yang berkarya atas bangsa kami, Tuhan punya otoritas atas bangsa kami. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan bangsa kami. Oleh sebab itu kami terus berdoa buat pemulihan bangsa ini terjadi atas bangsa kami. Ekonomi dipulihkan, keamanan dipulihkan, pemerintahan kami dipulihkan. Tuhan munculkan, bangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan, memimpin di negeri ini, menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga Indonesia akan ditransformasi oleh Tuhan melalui keberadaan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus. Sekarang sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari angkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkenan menyinarkan wajahnya ke arah engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima berkat dari Tuhanmu. Baik itu berkat jasmani, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, usahamu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh karena Tuhan. Demikian juga berkat-berkat jiwani, damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidupmu dan juga atas keluargamu, serta berkat-berkat rohani. Makin hari engkau makin mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dirimu. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh sebab itu, terimalah segala berkat Tuhanmu itu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.